Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sesuai dengan janji saya kemarin, saya ingin memberikan preview dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia antara Vietnam versus Indonesia yang akan dimainkan nanti malam. Rencana kick-off-nya mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa pertandingan nanti malam adalah pertandingan yang penting bagi masing-masing tim. Karena jika Indonesia menang, maka kemungkinan besar Indonesia akan lolos ke babak selanjutnya, yakni round 3. Sedangkan jika Vietnam menang, maka peluang mereka untuk lolos ke round 3 semakin besar. Jadi tentunya di atas kertas, dua tim ini akan menargetkan kemenangan. Tapi yang akan bicara nanti adalah taktik di atas lapangan. Karena walaupun misi atau target ya dari masing-masing pelatih adalah kemenangan, tapi bukan tidak mungkin juga baik Philippe Troussier, pelatih dari Vietnam, atau Shin Tae-yong, pelatih dari Indonesia, mungkin akan memakai taktik yang berbeda. Karena di sebuah pertandingan penentuan seperti nanti malam, yang paling penting itu adalah untuk bisa mencatat clean sheet alias tidak kebobolan. Karena kemungkinan besar pertemuan kedua ini lawan Vietnam juga akan berjalan ketat seperti di pertemuan pertama ketika Indonesia menang dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Sedangkan Vietnam walaupun mereka ingin menang, tapi mereka juga paham kalau mereka keluar all out, Indonesia punya kecepatan dalam membangun transisi positif yang cepat alias counter attack. Karena Indonesia punya pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan di kedua sektor sayap. Jadi menarik nih nanti untuk menunggu taktik dari masing-masing pelatih. Tapi saya sebagai pengamat menganalisa bahwa para pemain dari masing-masing tim kemungkinan besar akan lebih banyak berduel di lapangan tengah. Artinya bukan tidak mungkin juga bahwa akan ada pemain dari salah satu tim yang mendapatkan kartu merah, teman-teman. Karena tuh di pertemuan pertama di GBK kita tahu banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Baik yang dilakukan oleh pemain Indonesia dan juga tentunya yang dilakukan oleh para pemain Vietnam. Karena Vietnam tuh kan mainnya ekstra agresif itu. Ya, mereka benar-benar menekan para pemain Indonesia. Bahkan kan di babak pertama, Indonesia hanya bisa menciptakan satu peluang yang berbahaya dari Rafael Struijk. Dan kabar baiknya Rafael Struijk telah terbang ke Hanoi. Artinya kemungkinan dia akan main. Tapi kabar buruknya yang saya baca beritanya semalam, bahwa Ivar Jenner masih berada di Jakarta. Jadi tentu jika Ivar Jenner memang tidak bermain, itu akan merupakan kehilangan yang sangat besar bagi timnas Indonesia, teman-teman. Karena Ivar Jenner adalah pemain yang bermain mengandalkan visi permainan. Bahkan kalau saya melihat permainan dari Ivar Jenner mirip ya, tidak sama, tapi mirip seperti Toni Kroos di Real Madrid. Memang Ivar Jenner tidak banyak melakukan pergerakan aktif ke depan. Artinya dia bukanlah tipe pemain yang akan melakukan akselerasi atau juga penetrasi ke lini pertahanan tim lawan. Tapi umpan-umpannya itu memang cenderung akurat. Jadi tanpa Ivar Jenner, ya artinya jika dia tidak bisa bermain, kemungkinan besar Tom Hee akan diminta untuk turun dari awal. Tapi kan, ya apakah bisa Tom Hee ini langsung beradaptasi? Nah ini yang saya khawatir. Walaupun sebelumnya, ya saya akuin saya salah juga ya ketika saya justru merasa khawatir jika J.Id Ses atau juga Nathan tidak akan bisa nyetel. Dan ternyata J.Id Ses memang adalah man of the match ya di pertandingan pertemuan pertama. Dan Nathan memang dalam menyerang tidak seperti Pratama Arhan, tapi dalam bertahan bagus juga pemain ini. Walaupun dia dari segi kecepatan sulit ya untuk mengimbangi para pemain Vietnam. Tapi ada satu kali itu dia melakukan tackling dengan benar, ya kan, dengan bersih, dia bisa mencegah pemain Vietnam menciptakan peluang. Apalagi kita tahu Tom Hee adalah pemain yang
sudah matang ya kan. Dia bukanlah pemain muda. Jadi seharusnya dari segi mental ya dia sudah kuat dan juga siap lah untuk bertanding lawan Vietnam yang kita tahulah mereka adalah tim yang jago kandang. Kalau nggak salah sudah 20 tahun ya Indonesia tuh gak menang di Hanoi ya. Jadi ini memang bukan perkara yang mudah bagi Shin Tae-yong. Jadi ya intinya seperti yang saya katakan di awal tadi teman-teman di konten ini, bahwa pertahanan ini harus rapat dan padatkan pemain. Maka itu bukan tidak mungkin Shin Tae-yong akan memakai strategi yang kita kenal dengan istilah kerennya parkir pesawat. Ini kan feeling saya ya, kemungkinan dia akan pakai strategi ini, apalagi Indonesia kemungkinan tidak akan full tim. Ya kan? Atau juga mungkin ini hanya suatu cywar dari Indonesia ya, dari markasnya atau campnya Indonesia, bahwa banyak pemain yang tidak fit tiba-tiba turun semua nanti kan. Kita kan tidak akan pernah tahu, mungkin yang absen hanya 1 atau 2 pemain. Nah bisa saja nih bentuk cywar juga biar para pemain Vietnam merasa senang dulu gitu. Nah nanti kita tunggu apakah betul nih mereka tidak fit ya kan, atau ternyata nanti hanya 1 atau 2 pemain saja yang absen. Tapi pada intinya ya mau full tim atau tidak full tim, nah harus berhati-hati ketika bermain di kandang Vietnam, karena Vietnam gak akan memberikan ruang bagi para pemain Indonesia dan waktu untuk menguasai bola. Artinya apa? Para pemain kita ketika menguasai bola jangan terlalu lama mainin itu bola. Jangan terlalu lama mainin itu bola. Karena beberapa kali para pemain kita ketika terlalu lama menguasai bola, ya apakah itu pemain yang bermain di Liga 1 atau pemain yang bermain di Eropa, sering kehilangan penguasaan bola kemudian dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Jadi aliran bola itu harus cepat. Bukan artinya tiki-taka, tapi tektok. Cepat gitu melakukan kombinasi passing. Kalau memang belum bisa menyerang ke ruang pertahanan Vietnam, ya mainin dulu itu passing di lini pertahanan dan juga di tengah, tapi cepat. Kalau lama mau banyak gaya, kemungkinan bisa direbut oleh para pemain Vietnam yang kita tahu juga punya kecepatan. Wah, mereka mainnya sih kemungkinan akan galak. Saya bukan ingin menakutkan teman-teman, tapi ya faktanya memang seperti itu. Lawan Irak saja sebetulnya mereka gak bermain buruk, tapi mereka kalah juga ya kan, karena terlena di menit-menit akhir. Artinya Indonesia punya chance, tapi pertahanan itu harus rapat. Dan juga Adi Satrio ini sebetulnya belum diuji loh di pertemuan pertama kan. Nah, ini jika memang bermain bertahan, kemungkinan para pemain Vietnam juga akan lebih sering melepaskan syuting dari luar kotak penalti. Jadi untuk mengantisipasi syuting-syuting dari luar kotak penalti dari para pemain Vietnam, pressing itu lebih baik dilakukan di tengah. Jadi kalau mau bermain bertahan, ya tentu kalau mau juga parkir pesawat, parkir panser atau sewa gunung lah ya, ini kan banyak istilah keren ya, untuk permainan defensif, harus ada minimal 2 pemain yang menekan di tengah. Jadi ketika para pemain Vietnam ditekan di tengah, mereka tidak akan punya waktu untuk berpikir dalam melepaskan syuting-syuting dari luar kotak penalti. Dan kuncinya bagi Indonesia, saya ulangi lagi, kuncinya bagi Indonesia, jangan melakukan satupun kesalahan. Jangan melakukan satupun kesalahan. Para pemain tidak boleh melakukan satupun kesalahan. Caranya seperti apa? Caranya ketika bertahan, jangan terlalu dekat ke kotak penalti. Ya, jangan berkumpul di satu tempat. Jadi harus ada space, tapi juga harus ada yang namanya double cover. Jadi pemain tengah dan pemain bertahan itu, ya jaraknya jangan terlalu rapat, tapi mereka harus tahu, harus mengcover area. Jadi ketika ada pemain Vietnam yang lewat, ada pemain lain. Kalau terlalu dekat, yang dikhawatirkan pemain Vietnam yang menguasai bola itu akan cepat mengalirkan bola ke rekannya yang lain yang telah melakukan pergerakan tanpa bola. Dan satu lagi kelemahan dari para pemain kita yang bertahan adalah seringnya ball watching. Melihat bola atau melihat pemain yang menguasai bola, tapi tidak melihat pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Nah, itulah yang harus diwaspadai oleh para pemain Indonesia. Tapi kalau saya menilai ini teman-teman ya, ini feeling saya ya, mungkin juga saya salah. Ini sebetulnya dari segi beban, para pemain Vietnam yang punya beban. Mereka sudah 2 kali kalah lawan Indonesia, nih sekarang mereka akan bermain gila-gilaan, akan galak banget. Mereka ini sudah bermain dengan beban untuk menang. Apalagi berita yang memang kita dapat ya kan, atau update bahwa tiket pertandingan kurang laku. Jadi ini tentu mereka akan coba untuk membuktikan kepada para supporter mereka bahwa mereka masih adalah salah satu tim yang kuat di ASEAN atau lebih kuat daripada Indonesia. Tapi faktanya kalau dari segi materi pemain, tim kita punya materi pemain yang jauh lebih baik. Cuma ya seperti yang saya katakan juga ketika saya membuat konten preview untuk
pertemuan pertama. Yang penting kompak aja di atas lapangan dan jangan banyak gaya. Itu saja. Jadi saya pikir kalau dari saya nih, feeling saya, kemungkinan pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang. Tentu saya ingin Indonesia bisa menang, tapi jika nanti benar-benar Indonesia tidak full tim, maka harus berhati-hati. Ya kan, harus berhati-hati. Jadi feeling saya teman-teman, kemungkinan pertandingan ini akan berakhir imbang, dan para pemain Indonesia harus fokus dari menit 0, dan juga kalau memang tidak bisa menembus pertahanan dari Vietnam, ya, kalau mendapatkan ruang, ya, ruang sesedikit apapun ya, sekecil apapun itu ruang, shooting lah dari luar kotak penalti, tapi coba untuk menjaga akurasi, dan kita punya pemain-pemain yang bisa melakukan itu. Salah satunya adalah Tom Hea jika dia bermain, ada juga kita tahu Marcelino Ferdinand, tinggal bagaimana menjaga akurasi, dan coba untuk mencetak gol dari peluang pertama. Nah ini yang sekarang menarik ditunggu, striker siapa yang turun nih? Ya mungkin juga Hoki Caraka, atau Ramadan Sananta, atau Rafael Struijk. Striker yang akan sangat penting, karena nanti dalam momen counter attack, yang penting akurasi umpannya bagus, dan ketika mendapatkan peluang, harus bisa melakukan finishing. Jangan membuang-buang peluang di kandang tim lawan. Jadi kita tunggu saja teman-teman, pertandingan nanti malam. Seperti yang tadi saya katakan, feeling saya, ya mungkin juga feeling saya salah, tapi feeling saya kemungkinan pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang, dan hasil imbang pun tidak buruk bagi Indonesia. Walaupun tentu saya ingin Indonesia bisa menang agar, yaitu, lebih besar peluangnya untuk lolos ke round 3. Tapi dengan kondisi tim yang sekarang ini, yang kemungkinan tidak akan full tim, ya lebih baik imbang lah daripada kalah. Karena dengan hasil imbang, tim kita atau timnas Indonesia masih menjaga peluang untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, yakni round 3. Dan silakan teman-teman juga bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Let's go Indonesia! Kita semangat dan tetap positif mendukung timnas Indonesia teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.